hukum bacaan berikutnya yaitu hukum bacaan qalqalah. Anak-anak masih ada yang ingat tidak mengenai apa itu hukum bacaan gunah? Ya, Husain, silakan. Ya, betul sekali. Gunah itu adalah mengucapkan huruf nun dan mim yang bertasydid dengan cara berdengung dan ditahan. Baik, kita akan mulai pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan membahas dan mempelajari apa itu tentang hukum bacaan qalqalah. Sebelumnya ada yang pernah dengar dan ada yang pernah belajar tidak mengenai hukum qalqalah? Siapa ayo tunjuk tangan? Ya, Aisyah, apa itu hukum bacaan qalqalah? Ya, betul sekali. Qalqalah itu adalah suara memantul. Ya, suara memantul. Qalqalah itu hurufnya ada 5 ya. Ada 5 huruf qalqalah itu ada 5. Ya, apa saja? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Ya, Husain lagi. Silakan Husain. Berapa huruf qalqalah itu Husain? Ya, 5 tangan ya. Hukum huruf qalqalah itu ada 5. Yaitu apa saja tadi? Husain? Ya, qaf, ta, ba, jim dan dal. Ya, ada 5. Yaitu qaf, ta, ba, jim dan dal. Atau supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya, biasanya disingkat dengan qad, bu, jadin. Apa? Singkat apa? Ya, qad, bu, jadin. Qad, bu, jadin. Atau kita lebih sering untuk menyebutnya kalau bahasa mereka itu baju di toko. Apa? Baju di toko. Baju di toko. Ya, ini hanya untuk mempermudah supaya kita ingat berapa huruf qalqalah dan apa saja. Nah, biasanya kita menyebutkannya itu dengan qad, bu, jadin ataupun baju di toko. Nah, ada yang paham tidak mengenai tata cara untuk membaca huruf qalqalah? Ya, betul. Coba contohkan salah satu pembacaan qalqalah. Mas, betul. Ya, betul sekali. Min, ala, contoh ya. Contoh pada huruf qalqalah min, ala. Min, ala. Silakan ulul dibaca sekali lagi, contohkan. Ya, bagus. Min, ala. Ketika terdapat salah satu huruf qalqalah di mana dia mati asli ataupun karena waqaf ataupun karena jatuh di akhir ayat, maka tata cara mengucapkannya itu harus memantul. Cara pengucapannya harus memantul. Ya, baik. Terus ada lagi yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari bacaan qalqalah selain tadi yang disebutkan oleh Nurul? Ya, apa? Min, qolah. Ya, cara membacanya harus memantul. Contoh pada surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil
memantul, tidak boleh langsung diteruskan, harus memantul salah satu dari huruf qalqalah. Contohnya tadi berupa huruf ko ya, huruf ko. Terus qalqalah itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan qalqalah sughra, ada yang disebut dengan qalqalah kubra ya. Qalqalah sughra itu maknanya adalah qalqalah yang kecil. Cara memantulkannya itu tidak seberat atau tidak sebesar dengan qalqalah kubra. Ya. Ketika qalqalah kubra itu pengucapan hukum bacaannya itu dengan cara memantul tapi lebih berat daripada hukum bacaan qalqalah sughra. Jadi kalau yang seperti ini, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi pengucapannya itu harus memantul. Paham apa tidak anak-anak? Ya. Coba kita praktek ya. Silahkan kamu buka Al-Quran surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq. Ya, kita buka surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Kita praktek mengenai tata cara mengucapkan huruf qalqalah. Ini bukan, silakan dibuka pada surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Ya, sudah. Oke, kita lanjutkan ya praktek ya. Nanti Bapak bacakan sekali, nanti kalian menirukan apa yang Bapak ucapkan. Setuju? Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan. 1, 2, 3. Ya, bagus. Semuanya sudah paham dan sudah bisa mempraktekkan bagaimana cara membaca huruf qalqalah. Ya, kita praktek sekali lagi ya pada surat Al-Falaq. Silakan dibuka surat Al-Falaq pada Al-Quran yang sudah kamu bawa masing-masing. Ya, saya bacakan, nanti kalian mengikuti seperti tadi. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, silakan 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah semuanya sudah bisa mempraktekkan bagaimana cara membaca huruf qalqalah. Ya. Untuk
Silahkan dicari nanti dikumpulkan ya. Ya, alhamdulillah nilainya sudah bagus-bagus, nilainya sudah melebihi dari standar ya. Alhamdulillah sudah banyak yang bisa menemukan tentang contoh di dalam ayat Al-Quran mana yang termasuk hukum bacaan alhamdulillah. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, Mbak Mila, silakan Mbak Mila, apa pertanyaan? Ya, bagus. Mbak Mila bertanya mengenai perbedaan contoh letak di mana hukum bacaan qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Ya, baik. Untuk qalqalah sughra itu adalah ketika terdapat salah satu dari huruf qalqalah ini ba, jim, dal, atau yang bisa disingkat dengan huruf jadi atau juga bisa disebut dengan baju ditoko. Untuk qalqalah sughra yaitu ketika ada huruf qalqalah ini berharokat sukun. Harokat sukun itu maksudnya adalah mati asli. Berharokat sukun. Contoh qalqalah sughra lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini terdapat huruf dal, di mana huruf dal itu adalah salah satu di antara kelima huruf qalqalah dan dia berharokat sukun atau mati asli, maka disebut dengan qalqalah sughra, yaitu ketika letaknya berada di tengah kalimat ataupun mati aslinya. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, ketika mati di tengah kalimat ataupun berada di akhir kalimat, di mana dia bisa mati asli atau berharokat sukun atau karena waqaf dan jatuh di akhir ayat. Nah, ini namanya qalqalah sughra. Jadi pengucapannya, memantulkannya itu tidak terlalu berat. Contoh, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetap memantul tetapi tidak terlalu berat. Itu qalqalah sughra sekarang ya. Ketika contohnya adalah di mana terdapat huruf qalqalah. Dalam contoh ini berupa ba. Nah, ba itu tidak mati asli, tetapi dia diwakafkan karena jatuh di akhir ayat. Dan di mana ba itu berharokat tasydid, maka disebut dengan qalqalah sughra. Contoh lafadznya ya, kita perhatikan. Tabbat yada ada penahanan sebentar sebelum huruf itu dibangkitkan. Lahabin watab be. Bukan bacanya yang salah itu. Kalau yang salah bacanya seperti ini. Tabbat yada abi lahabin watab. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena ba-nya ini berharokat apa? Tasydid, maka harus berat dan ditahan sebelum dibangkitkan. Nah, yang benar tabbat yada abi lahabin watab, ya, ditahan sebentar
baru kemudian dipantulkan. Coba Mila, terangkan Mila. Ya, bagus, sudah paham. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Cukup? Ya, baik. Kita cukupkan dulu untuk materi pada hari ini ya. Semoga nanti kalian bisa mempraktekannya langsung ketika membaca Al-Quran. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasa kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga tetap semangat ya semuanya ya. Tetap semangat, tetap berusaha terus untuk belajar